Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Derina Alfaini dengan NIM 051. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh dosen Ibu Nur Komariah, dan judul mini riset yang saya buat adalah Manajemen Produksi Agribisnis Kedelai pada UD Sumber Rezeki di Desa Pegendingan, Kabupaten Pamekasan. Pembahasan pertama adalah mencakup bagaimana latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari mini riset. Mengapa sih milih komoditas kedelai? Nah, kedelai di sini merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia dan permintaannya sangat tinggi. Meskipun secara nasional maupun lokal, pemenuhan dari kebutuhan kedelai ini masih belum tercukupi, sehingga Indonesia sering melakukan kegiatan impor ataupun daerah yang melakukan produksi industri di bidang kedelai ini harus mensuplai dari daerah-daerah yang memang memiliki produksi kedelai yang tinggi. Jawa Timur merupakan salah satu sentra penghasil kedelai besar di Indonesia, mencapai 33% secara nasional. Tetapi capaian ini belum dapat mencapai swasembada kedelai dan belum bisa memenuhi kebutuhan permintaan industri yang tinggi di Indonesia. Kemudian Kabupaten Pamekasan sendiri adalah salah satu kabupaten yang membutuhkan asupan atau pasokan dari kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri tahu dan tempe yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hal ini sejalan dengan banyaknya industri tahu dan tempe yang merata di berbagai desa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, peluang pasar akan permintaan hasil olahan kedelai ini yang berupa tempe ataupun tahu cukup tinggi, digunakan oleh masyarakat setempat sebagai lauk pauk yang bisa dikonsumsi sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih kegiatan manajemen produksi agribisnis pada komoditas kedelai dengan studi kasus di UD Sumber Rezeki di Desa Pegendingan, Kabupaten Pamekasan. Berikutnya adalah rumusan dan tujuan dari mini riset. Mencakup 3 hal, yaitu pertama, bagaimana perencanaan produksi pertanian pada komoditas kedelai. Kemudian yang kedua, bagaimana pemilihan lokasi pada studi kasus UD Sumber Rezeki. Dan yang ketiga adalah bagaimana perancangan tata letak yang ada di UD Sumber Rezeki. UD Sumber Rezeki adalah suatu industri yang bergerak pada pengolahan tahu di Desa Pegendingan, Kabupaten Pamekasan. Nah, industri ini telah berdiri sejak tahun 2005 yang dimiliki secara pribadi oleh Bapak Kurdi, telah memiliki legalitas hukum dan aktif berproduksi hingga saat ini. Dalam satu kali produksi, industri ini dapat menghasilkan 8 kuintal tahu dan harga tahu per papanya ditawarkan dengan harga Rp30.000. Berikutnya adalah pembahasan. Di sini untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal mini riset. Pada perencanaan produksi pertanian, mencakup bagaimana pemilihan komoditas, kondisi pasar, iklim dan topografi, serta nilai ekonomis. Komoditas kedelai sendiri memiliki permintaan industri yang terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia. Akan tetapi, negara tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sehingga terus melakukan aktivitas impor dari negara luar seperti di Amerika. Nah, sedangkan di sisi lain, peluang usaha industri kedelai memiliki peluang yang cukup besar. Dilihat dari banyaknya industri pengolahan kedelai di Indonesia seperti pengolahan tahu, tempe, susu kedelai, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kondisi pasar. Kondisi pasar dari komoditas kedelai secara nasional masih didominasi oleh kedelai impor dibandingkan dengan kedelai lokal terkait dengan hal tadi. Karena dari segi kualitas maupun harga, kedelai lokal tidak dapat menyaingi kedelai impor. Kualitas dan harga dari kedelai impor memang lebih murah dan lebih baik dibandingkan dengan kualitas kedelai yang ada di lokal. Kemudian permintaan produksi industri kedelai sangat tinggi. Ini berkaitan juga dengan banyaknya industri pengolahan kedelai yang ada di Indonesia dan kebutuhan masyarakat akan produk dari olahan industri kedelai tersebut. Topografi dan iklim disesuaikan dengan daerah studi kasus, yaitu pada Kabupaten Pamekasan. Topografi Kabupaten Pamekasan pada ketinggian 0 hingga 340 mdpl dan memiliki 4 karakteristik kemiringan. Kemudian kondisi iklimnya yaitu suhu udara antara 21 derajat hingga 34 derajat Celcius dan memiliki tingkat kelembapan antara 72% hingga 84%. Nah, secara umum jika dikaitkan dengan komoditas kedelai memang jarang diusahakan.
ada hanya di daerah-daerah tertentu yang memiliki topografi dan iklim yang sesuai dengan kedelai. Seperti pada daerah Kelompong Timur, pernah diusahakan dalam skala kecil saja. Itu pun belum efisien. Kemudian untuk nilai ekonomis kedelai, ini dilihat dari hasil industri olahan. Nilai ekonomis kedelai ini terutama pada produk industri yang cukup tinggi seperti pada tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Nah, dalam studi kasus ini di mini riset, saya mengambil produk tahu pada UD Sumber Rezeki untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut aspek-aspek lainnya yang ada pada industri pengolahan tahu di UD Sumber Rezeki. Poin kedua adalah analisis lokasi produksi yang mencakup bagaimana ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku. Yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja. Industri ini telah memperkerjakan 12 orang tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat, yaitu di Desa Pegendingan dan masyarakat tetangga seperti Desa Kadur, kemudian Desa Pedemau, dan lain-lain, dengan sistem gaji borong. Dan untuk lama waktu pekerja ini dimulai dari jam 7 hingga jam 5 disesuaikan dengan kapasitas produksi olahan tahu per harinya, yaitu 8 kuintal. Dan untuk sarana dan prasarana telah dinilai memadai karena pada satu bangunan pabrik tahu telah memiliki alat dan mesin yang di dalamnya berisi kaitan pengolahan industri tahu. Untuk akses jalannya juga dinilai mudah dan penemuan alamatnya di Google Maps juga sangat mudah. Kemudian untuk transportasi, memiliki satu alat transportasi yaitu mobil pick-up yang digunakan untuk memasok tahu pada pasar. Untuk kedekatan dengan pasar, dinilai cukup dekat dan potensinya sangat bagus karena dekat dengan pasar lokal yaitu pasar Pagendingan. Sehingga akses untuk memasok tahu ke pasar tersebut juga sangat mudah. Selain itu, masuk juga pada pasar lokal di sekitaran seperti Pasar Kepo, Pasar Duko, dan Pasar Galis. Sehingga jangkauan konsumen juga cukup luas dan sangat banyak. Nah, untuk kedekatan dengan bahan baku, pada industri ini memang dapat dikatakan tidak begitu dekat karena pemilik usaha memilih untuk melakukan impor kedelai dari negara Amerika dibandingkan dengan mensuplai dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini mempertimbangkan dari kualitas kedelai dan harga yang lebih terjangkau. Nah, menurut pemilik usaha dalam hasil wawancara yang telah saya lakukan, beliau mengatakan bahwa memang produksi kedelai di Indonesia ini tidak dapat mencukupi kebutuhan industri. Dan di sisi lain juga di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencukupi kebutuhan industri, sehingga mereka melakukan impor ke negara-negara yang memang sudah terkenal dari segi kualitasnya seperti negara Amerika. Akan tetapi beliau juga memperhatikan bagaimana biaya-biaya sehingga dalam industri ini tidak mengalami kerugian dan tetap stabil hingga saat ini. Poin yang terakhir adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan analisis tata letak. Analisis tata letak yang diterapkan pada UD Sumber Rezeki ini menggunakan tata letak berorientasi produk. Sesuai dengan gambar yang ada pada slide PPT, dilihat bahwa sekitar 16 total departemen yang ada pada industri pengolahan tahu. Mengapa demikian? Karena memang antar departemen yang ada pada pengolahan tahu ini saling berkesinambungan, sehingga model tata letak yang pas dan efisien pada pengolahan ini adalah menggunakan tata letak berorientasi produk. Dari 16 total departemen atau stasiun kerja, dilihat dengan keterangannya, pertama adalah area parkir yang digunakan untuk parkir alat transportasi maupun parkir dari konsumen yang membeli produk tahu secara langsung pada pabrik. Yang kedua adalah area kayu bakar, 3 tempat bahan baku, 4 stasiun perendaman dan penggilingan, 5 tempat pencucian kedelai, dan yang keenam bak air, 7 tungku untuk perebusan, 8 bak cuka, 9 tempat pembuangan udara, 10 pengepresan dan pemotongan tahu, 11 tempat batu pres, 12 tempat ampas tahu, 13 kolam limbah dan selang pembuangan, 14 ruang istirahat, dan di dekatnya ada 15 kamar mandi, 16 tempat tahu jadi, 17 pintu utama. Nah, dari model tata letak yang digunakan pada orientasi produk yang diterapkan oleh UD Sumber Rezeki ini tentu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya, lama waktu produksi lebih singkat, perencanaan produksi dan sistem kontrolnya lebih sederhana dan mudah,
penggunaan areanya lebih sedikit karena memang dalam satu lokasi dapat memuat beberapa alat dan mesin yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Kemudian lini produksinya lebih lancar serta tidak dibutuhkan keterampilan tinggi untuk operatornya. Akan tapi juga terdapat beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya adalah jika terjadi suatu kerusakan pada satu mesin akan mengakibatkan satu lini produksi terhenti. Kecepatan produksinya juga ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Pengawasannya bersifat umum serta pengerjaannya yang monoton mungkin membuat bosan para pekerja. Dan yang terakhir, adanya produk baru akan berdampak besar pada perubahan tata letak yang telah didesain sebelumnya. Berdasarkan hasil mini riset dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah perencanaan produksi pertanian pada UD Sumber Rezeki ini telah mempertimbangkan aspek pemilihan komoditas, kondisi pasar, topografi, iklim, dan nilai ekonomis dari komoditas yang dipilih yaitu kedelai. Yang kedua adalah pemilihan lokasi produksi telah mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta kedekatan lokasi dengan pasar maupun bahan baku. Dan yang terakhir adalah pemilihan atau perencanaan tata letak yang digunakan adalah tata letak berorientasi produk. Kemudian saran yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemilik usaha ataupun pelaku usaha, yaitu perbaikan pada aspek lainnya seperti aspek dampak usaha terhadap lingkungan dan penanganan limbah, perluasan jangkauan pasar, dan perawatan alat dan mesin yang digunakan dalam pengolahan tahu agar produksi ini tetap lancar di tengah pandemi COVID-19. Dan di slide berikutnya adalah dokumentasi survei yang dilakukan saya saat melakukan mini riset serta beberapa dokumentasi dari layout yang diterapkan pada UD Sumber Rezeki. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.